Lah, terus gimana Kak kalau semisal udah terlanjur gitu ya, kita menjalani keputusan yang salah itu dan mau keluar juga nggak tahu habis ini dapat yang lebih baik kah atau mungkin yang lebih buruk, jadi juga ragu-ragu. What should I do? Listen to me. Hi everyone, aku Risa dan di channel ini aku mau berbagi sedikit tips dan juga pengalaman yang udah aku dapetin yang gak seberapa ini, tapi I hope that what I will share to you could help you maybe to face your own problems. Okay, so the topics for today is about, aku mau ngasih tahu kalian kalau semisal kalian ada di situasi kayak gini dimana kalian tuh udah terjebak sama pilihan yang salah karena kalian mungkin mikir kayak we're not gonna lie that in this life itu we as a human being itu selalu dituntut buat bikin keputusan. Walaupun kayak kamu tuh semisal dikasih opsi atau pilihan A sama B, tapi kamu buat milih nggak pilih nih keduanya, itu pun sebenarnya kamu juga udah milih, which is kamu nggak milih apa-apa gitu. Dan gimana Kak kalau semisal aku kan nggak tahu ya opsi A sama B itu sebenarnya lebih bagusan mana di kedepannya nanti gitu. Kalau semisal aku milih yang A, milih ikut ini atau milih kerja di sini semisal, terus nanti kedepannya ternyata lingkungan aku toksik, aku dapet bos yang nggak enak, tuh gimana caranya kita tahu ini tuh. Let me give you some hint to overcome this kind of situations. Kalau semisal kamu terus-terusan banyak berpikir, itu juga nggak bagus sebenarnya, karena tiap masalah yang kita tahu itu kan kita selalu mengalaminya dulu, baru kita pikir gimana nih cara menyelesaikan itu masalah, atau how do we can overcome or maybe facing this kind of problem. For example, caranya adalah kamu lihat dulu, kamu pertimbangin dulu itu plus minusnya banyakan yang mana. Dan kalau soal kemungkinan or maybe possibility yang akan terjadi di masa depan nanti, let's think about that later gitu loh, jangan fokusin ke yang itu tuh dulu. Dan kalau semisal kamu udah kejebak di situasi dimana yang aduh ini tuh nggak aku banget gitu, kayak kamu di tengah jalan udah ngerasa kayak udah capek, terus nggak tahu intinya kamu melakukan apa, terus kamu nggak bisa enjoy sama itu, terus kamu nggak dapet makna kamu melakukan itu setiap harinya tuh apa gitu, kamu udah di posisi dimana yang kayak nggak kuat banget nih sebenarnya, tapi masih butuh sama gajinya, masih butuh sama mungkin pengalamannya, masih butuh sama kerjaannya, sama titelnya, sama apa ini itunya, tapi sebenarnya juga udah nggak mampu buat ngejalanin itu. Enaknya gimana ya, berhenti aja atau mungkin lanjutin yang baru? Let me give the clue for you. Aku punya dua opsi. Sebelum kamu milih salah satu dari dua opsi yang akan aku kasih ini, first thing first yang harus kamu lakukan adalah ngeyakinin diri kamu sendiri. Kamu tanya dulu sama diri kamu sendiri, kamu tuh lebih milih buat spend your life, spending your everyday time itu untuk melakukan hal ini atau enggak gitu. I mean, kamu masih mau nggak kalau semisal kamu di tempat kamu yang sekarang kamu akan terus-terusan diperlakukan seperti ini? Masih mau nggak, masih sanggup nggak kalau semisal kamu bertahan tuh karena gaji? Ya berarti kan mau nggak mau kamu harus sanggup, kamu harus mau dengan itu gitu ya. Kalau kayak gitu berarti kamu harusnya tahu yang mana yang mau kamu ambil. The first options is kamu pikirin lagi soal itu, dan kalau emang kamu tuh ngerasa kayak bener-bener udah nggak bisa dan nggak mampu di situ, cabut aja. Entah itu nanti bakalan dapet yang lebih baik atau mungkin nanti kamu harus nunggu dulu buat dapetin yang lebih baik dari apa yang kamu punya sekarang. Yang penting cabut dulu aja dari situ, kayak berhenti buat ngelakuin itu dan sehatin dulu diri kamu. Atau mungkin yang kedua, kalau emang kamu nggak bisa lepas dari pekerjaan itu, ya udah jalanin pekerjaan itu. Atau mungkin activity itu sebenarnya nggak ngasih kamu happy, you're not feeling happy when you doing the actions. Kamu sebenarnya itu tuh lagi berada di fase dimana kamu emang beneran udah capek, atau mungkin kamu tuh belum tahu sebenarnya kamu tuh di situ ngapain. Kalau semisal kamu ada di posisi yang kedua, kamu belum tahu di situ tuh ngapain, coba kamu buka hati dulu buat menerima situasi kamu itu dan accept yourself, your situations now. Try to realize that you are now in that situations gitu. Dan setelah kamu bisa menerima itu, coba kamu lebih bisa untuk meromantisasi diri. Kayak contohnya meromantisasi pekerjaan kamu juga. Tapi pekerjaan aku nggak bisa diromantisasi. I know, nggak ada pekerjaan yang bisa diromantisasi sebenarnya. Cuman yang aku maksud by that is, contohnya nih ya, kayak aku as a teacher gitu. Dan aku tuh nggak ada keinginan sama sekali dulu buat become a teacher, sampai akhirnya aku bisa menjadi guru. Dan aku menerima kenyataan itu. Awalnya juga aku tuh ngajar kayak ogah-ogahan banget dan seadanya banget, aku nyampein materi ini itu tuh juga ya udah aja. Setelah kerja juga aku pulang gitu, nggak ada feel-nya sama sekali, nggak ada ini itunya. Nah lama-lama aku jalanin itu bikin aku berpikir kayak aku mau ya ngejalanin hidup yang nggak bermakna kayak gini terus. I mean kayak ya udah sekedar nunggu gaji setiap bulannya dan nggak ada arti apa-apa buat aku sebagai guru gitu loh. Akhirnya aku memutuskan kayak oke, kalau aku semisal berhenti di sini, aku mau kerja apa? Bidangku itu cuma di bahasa doang. Dan kalau semisal aku mau dapet pekerjaan yang lain, otomatis aku harus nambah skill. Aku harus belajar ini tuh yang baru lagi. Sedangkan umur aku waktu itu udah I am on my 20s, which is kayak bukannya nggak bisa, tapi udah waktunya udah mepet kalau aku harus ngulang dari awal lagi. Dan aku juga udah ngambil jurusan itu gitu loh. Jadi mau nggak mau ya udah aku menerima buat seriusin apa yang lagi aku kerjakan saat itu gitu. Dan akhirnya mulai pelan-pelan I accept the situation
questions, of course, that is the first thing that you have to do when you want to be clear with your life and what you are doing now or maybe in the future gitu ya. Nah terus setelah aku menerima keadaan itu, aku build my willingness to looking for kayak sebenarnya itu tuh maknanya jadi guru tuh apa sih, maksudnya jadi guru yang baik tuh gimana, ininya gimana. Nah akhirnya mau nggak mau aku harus cari tahu lebih tentang pekerjaan aku itu, dan dari situ juga aku berusaha buat bikin diri aku senang dulu, karena kalau akunya menyampaikan materinya dengan ceria, dengan senang hati gitu, muridku yang akan menerima pun juga akan ikutan happy, nggak ikutan lesu, nggak ikutan ngantuk di kelas gitu ya. Akhirnya aku nemuin cara kayak, oh I should make myself happy nih, dengan cara semisal aku mau bikin kelasku itu tuh menjadi fun gitu, kayak I am looking for the fun method that could help me teach my students for example. Nah setelah itu ternyata dengan cara aku memperbaharui metode media belajarku, terus the way how I interact to them, terus kayak games-games seru untuk mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari itu tadi, itu ternyata nggak cuma works di aku tapi juga studentsku gitu. Dan ketika ngelihat mereka ngerasa kayak happy banget ngejalanin kelasku, bahkan sampai kayak Miss ayo kapan ngajar lagi, itu tuh jadi bikin atau ngasih kesenangan tersendiri di aku. Dan dari situ aku sadar kalau oke, awalnya emang keputusan aku salah buat ambil prodi FKIP atau keguruan, karena aku dari awal tuh emang bener-bener clueless banget tentang hidup, apalagi tentang major gini, nggak ada yang bisa ngarahin ini tuh, dan aku juga nggak tahu bidangku ini di apa. Aku cuma tahu itu tuh aku daripada matematika aku lebih pilih bahasa. Jadi ya udah, akhirnya finally I chose language rather than something that related to mathematics gitu. Dan setelah itu hari-hari yang aku jalanin jadi semangat lagi, jadi bergairah lagi, dan aku jadi menyambut hari esok itu tuh bukannya yang kayak sebelum-sebelumnya. Kayak kalian sadar gak sih kalau kalian melakukan sesuatu itu nggak ada maknanya, atau mungkin cuman karena duit doang, bodo amat lah, yang penting gue dapet gaji nih akhir bulan nanti, awal bulan nanti gue bisa lunasin hutang-hutang gue, masalah kerjaan mah bodo amat, dikerjakan sebisanya aja, semauku aja, yang penting beres, bukan yang ngasih effort yang banget-banget gitu loh, yang kayak ya udah yang penting selesai aja dan tenggo. Terus habis itu juga biarin hari-harimu berlalu begitu aja tanpa ada sesuatu yang bermakna, dan tiap hari juga tanpa disadari kalau kamu melakukan hal yang kayak gitu dan kamu ulang terus pola-polanya kayak gitu setiap harinya, tanpa kamu sadari juga kamu ngelaluin hari-hari itu tuh dengan mengeluh. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada rasa semangat sama sekali karena kamu nggak tahu apa yang kamu lakuin, dan kamu tuh nggak ada keinginan buat bisa step up gitu loh, nggak ada goals yang mau kamu capai. Makanya diri kamu nih kayak ya wes lah, hidup segan mati tak mau gitu, yang penting dapat bayar ayo wes, gak ngoros aku kerjaan aku kayak gimana gitu. Nah terus yang kedua, itu juga bikin kamu stuck, bikin diri kamu gak berkembang, dan kesempatan lain yang lebih baik itu tuh juga enggan buat ngedatengin kamu. So daripada kamu tuh terus-terusan berada di lingkaran jenuh, titik jenuh itu tadi, let's find out the turning point itu, pendekatan diri, which is you talk to yourself and then ask yourself apa yang sebenarnya kamu ingin di hidup ini. Karena waktu itu super duper singkat ya sebenarnya. Tahu-tahu kita udah lewat dari masa SMA, tahu-tahu kuliahnya udah selesai, dan tahu-tahu tahun ini itu tinggal 1 bulan lagi, which is ada yang umurnya udah 25 tahun, ada yang umurnya udah 26 tahun, ada yang umurnya udah menginjak ke kepala 3, ke kepala 4. Itu nggak kerasa waktu berjalan begitu aja gitu. Dan saat kamu tuh terlalu bodoh amat dengan circle lingkungan hidup kamu tadi, kamu bisa step up, kamu nggak bisa level up, dan akhirnya apa yang kamu dapetin pun juga nge-stuck di situ-situ aja gitu. Nggak ada something new, nggak ada something bigger yang kamu dapetin di hidup kamu selain gaji bulanan kamu itu aja gitu. Value kamu juga cuma segitu-segitu aja. Sedangkan pada waktu-waktu berikutnya, semisal 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, you see your friends, or maybe kamu ngelihat tangga kamu, orang-orang sepantaran kamu, tiba-tiba dia udah beli mobil, tiba-tiba dia udah bisa lanjut S2, atau mungkin ngelanjutin profesi pendidikannya mereka, tiba-tiba dia kerja ke luar negeri. Itu sebenarnya proses hidup yang kayak gitu tuh nggak tiba-tiba. Setiap harinya mereka selalu memperbaiki, setiap harinya juga mereka selalu mereview apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yang salah, kayak gitu-gitu tuh selalu mereka perbaiki juga setiap harinya. Gimana caranya biar hari esok tuh nggak sama hari ini, dan mereka menghidupi hidup mereka tuh dengan mindfulness gitu, bukannya dengan hampa yang biasa-biasa aja, cuma pulang kerja kayak gitu-gitu aja. No, mereka selalu sempetin, entah itu mengembangkan diri atau dengan pekerjaan tambahan atau gimana, itu selalu kayak gitu guys. So jangan ngelihat orang tuh cuma karena pencapaiannya mereka, lo kerjanya sama aku sama ini itu, tapi kamu nggak tahu di belakangnya mereka kayak apa. Itu yang kalian profesinya sebagai educators atau teachers juga bisa diterapin seperti itu. Tapi gimana kak kalau semisal kerjaan aku tuh beda dari kakak, pokoknya itu tuh nggak ada yang bisa diromantisasi gitu kak, dari lingkungan kerja sendiri atau mungkin dari pekerjaan itu tuh nggak bisa buat diromantisasi, itu nggak menemukan hal yang bisa bikin aku bahagia gitu. Semisal ya udah
ciptain dong. Kalau nggak bisa nemuin, ya udah just make it. Nggak bisa kamu temukan, ya udah kamu ciptain. Itu rasa bahagia itu sebenarnya nggak muluk-muluk guys. Kalau emang dari sisi pekerjaan kamu tuh nggak ada yang bisa diromantisasi gitu, let's say, ya udah kamu bikin hari kamu happy gitu. For example gini, oke, nanti setelah pulang kerja aku akan lakuin activity yang aku suka. Kayak contohnya, oh aku nanti setelah pulang kerja pokoknya bakalan ngedrakor. Kalau hari ini kerjaan aku bagus, kerjaan aku beres, aku bakalan nonton 2 episodes, misal gitu. Itu sebenarnya udah bikin diri kamu bahagia gitu. Tapi itu kan hal sepele banget kak, remeh banget, mana mungkin aku bisa happy. Come on, otak kita ini tuh sebenarnya kita loh yang ngendaliin. Kalau kamu nipu dia dengan cara begitu tadi, dia juga gak akan sadar. Yang terpenting adalah kemauan kamu. Kalau semisal kamu maunya itu, ya udah, kalau otak kamu belum merespon ke sana, omong aja dulu, diomongin dulu, terus diinin dulu, ntar dia lama-lama juga bakalan ngikut. Di 1-2 kali actions mungkin dia masih oke lah kayak gitu ininya, tapi di 3, 4 dan seterusnya itu otak udah mulai merespon, udah mulai ini. Jangan kamu tuh kalah sama yang sini, tapi justru dari diri kamu harus bisa mengatur yang sini, bukan kamu yang diatur sama yang sini gitu. Karena otak kita tuh secara harfiahnya ya diatur untuk bisa melindungi kita. Melindungi dalam artian yang kayak dia tuh maunya cuma yang enak-enaknya doang, karena dia tuh takut kalau semisal tubuh kita itu atau mungkin otaknya tuh ada di situasi dimana yang nggak menguntungkan, kayak kecapean atau apa gitu. Makanya dopamin yang di otak kita tuh selalu milih yang instan atau mungkin yang bikin kita tuh happy sementara doang gitu. Misal ini ya, kamu ngerjain tugas itu kan harus mikir dengan keras ini itu, sama kamu yang scroll TikTok nemu video lucu ini, otak kamu tuh lebih milih yang nonton video lucu itu daripada yang ngerjain tugas. So riset dulu yang bener ya, terus diciptakan kebahagiaannya by yourself. Kira-kira apa hobi kamu, apa yang bikin kamu senang gitu. Yang penting setiap harinya tuh ada alasan lebih buat kamu tuh bisa bergairah buat hidup gitu loh. Jangan cuman kayak ngalir doang dan hidup cuman karena gaji, nunggu gaji ini tuh, jangan guys. Hidup terlalu singkat kalau buat cuman kayak gitu. Daripada resign, aku memilih buat meromantisasi itu sampai bener-bener aku ngedapetin ilmu baru, hal-hal positif yang lain dari kantorku itu gitu. Dan as what you can see here, di posisiku yang sekarang, if I take a look back beberapa tahun yang lalu, aku sangat amat bersyukur sama diriku di beberapa tahun yang lalu karena udah mau mencoba, udah berani buat bertahan dan melangkah gitu ya. Walaupun sesuatu itu tuh bener-bener nakutin aku banget, dan intinya juga ternyata itu nggak apa-apa, dan itu justru malah menjadi pelajaran hidup juga buat kita gitu loh. Kalau hidup cuman flow gitu aja tuh, itu juga nggak salah sebenarnya, itu juga baik. Cuman pengalaman sama experience yang kamu dapetin itu nanti tuh bakalan bentuk diri kamu itu tuh beda sama orang yang mereka itu punya pengalaman yang lebih rumit di dalam hidupnya, atau gimana, mereka akan lebih banyak masalah daripada kamu, mereka menghadapi lebih banyak kesulitan, kerintangan daripada orang yang hidupnya cuman ngeflow doang. Itu tuh pemikiran mereka juga akan berbeda dari kamu gitu loh. So, nah terus kalau semisal kamu nggak berani nih ya mengambil keputusan, dan kamu tuh tetap buat melakukan hal itu terus-menerus padahal kamu nggak tahu maknanya apa, kamu nggak bisa merasakan hidup yang secara freely, atau mungkin kamu nggak bisa merasa step up, kamu nggak bisa merasa mengimprovisasi diri kamu di bidang itu, dan kamu melakukan itu tuh meaningless banget, itu nanti secara nggak sadar lama-kelamaan juga bakalan ngubah sudut pandang kamu terhadap sesuatu. Apalagi nanti kalau kamu melihat seseorang atau teman kamu itu tuh yang udah punya pencapaian lebih dari kamu, itu bakalan bikin kamu makin ngerasa kayak lebih sensitif, terus lebih pemikiran-pemikiran negatif itu tuh bakalan gampang banget muncul gitu loh, karena kamu ngerasa mereka bisa lebih step up daripada kamu nge-stuck di situ-situ terus aja gitu. Dan itu sebenarnya ngerugiin diri sendiri banget ya, karena kamu tuh tahu kamu punya ability, kamu punya kemampuan di situ, tapi cuman karena kamu berani buat melangkah lebih dari mereka, dan justru ragu-ragu itu tadi, karena punya pikiran nanti habis ini bakalan dapat lebih baik nggak ya, atau mungkin lebih ini nggak ya, aduh gajiku di sini juga udah lumayan, tapi kok ya gini-gini terus aja ini tuh. Please stop it now guys. Dan tolong banget tolong banget buat dipikirin baik-baik lagi. Sebentar lagi udah tahun 2026 dan kita semua juga sama akan mengincarnya kesuksesan juga. Dan jangan sampai keputusan kamu di hari ini itu bakalan nyusahin kamu di beberapa tahun ke depannya nanti gitu, karena kamu nggak mulai sekarang, karena kamu nggak usahain itu dari sekarang. Yang lainnya, walaupun yang lainnya nggak punya kompetensi yang mungkin sebagus kamu gitu ya, tapi mereka itu do it maybe like 1%, satu langkah setiap harinya. Kamu yang akan mulai mungkin 3 tahun lagi baru sadar ternyata memulai itu tuh lebih penting. Teman kamu yang cuma mulai satu langkah tadi udah jauh di depan kamu, dan kamu pun mau ngejar juga sulit gitu loh. So daripada nunggu perfect, atau mungkin nunggu kesempatan dulu lah yang bagus ini itu, saya dipertimbangin dulu, dipikirin dulu ya, itu juga perlu dipertimbangin, dipikirin ini tuh. Tapi kalau terus-terusan di situ karena mungkin kamu takut buat memulai sesuatu yang baru,
itu bakalan gak ada habisnya dan gak ada maknanya juga. So please decide now, and karena kamu tuh satu-satunya nakoda yang bakalan nentuin kemana hidup kamu akan berlayar gitu ya. Oke, so decide now tentang apa yang mau kamu lakuin dalam hidup. Jangan sampai waktumu itu terbuang dengan sia-sia, karena kesempatan itu nggak datang dua kali. Kita hidup di umur ini juga nggak dua kali. Kalau semisal kamu itu gagal, kalau semisal kamu itu hidup sebagai manusia di dunia ini kan juga baru sekali. Let yourself to learn. Biarin diri kamu tuh belajar. Kasih kesempatan diri kamu tuh buat gagal. Kesempatan diri kamu tuh buat ngerasain kecewa, buat ngerasain salah. Tepiin juga kalau memang proses kamu itu tuh lebih lambat dari yang lainnya. It's okay, karena semuanya juga nggak start dari garis start yang sama, dan finishnya pun juga akan berbeda gitu ya, karena tujuan setiap orang berbeda. Jadi please allow yourself, jangan membatasi diri kamu buat experiencing those kind of things. Kayak nanti kalau gagal gimana, malu-maluin, nanti kalau ini tuh enggak, sama sekali enggak. Justru kita butuh dari semua itu untuk bisa belajar lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. So I think that's all for today's video. Semoga ini juga ada sedikit manfaat. Semoga juga aku bisa improve cepet ke depannya, karena ini juga baru awal-awal aku bikin channel yang khusus buat yapping. Karena aku tuh sebenarnya pengen banget dari dulu guys, cuma ya itu tadi, kehalang malas, kehalang ini itu, kalian nggak boleh kayak gitu ya. Dan oke, sampai sini dulu, ntar nggak selesai-selesai. And do not forget to hit the like and please comment down below yang lagi kamu bingungin sekarang untuk bikin keputusan baru tentang hidup kamu. And I think that's all. Thank you for watching. See you on my next video. Bye.